Bu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Selamat malam. Persekutuan doa kita pada malam hari ini secara online. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari masih ada sukacita hingga saat ini? Amin. Kiranya semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Dan selalu ada sukacita dan kita tetap kuat dan semangat di dalam menjalani hidup ini dengan selalu mengucap syukur. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini mungkin saya, Bapak Ibu, saudara-saudari belum melihat dan belum mengerti jalan Tuhan yang terbuka untuk hidup kita. Tetapi mari kita terus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan pada akhirnya kita akan indah pada waktunya. Mari kita mengangkat pujian Hatiku Percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk kami. Sesungguhnya siapakah kami ini ya Bapa? Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mempedulikan kami ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti persekutuan doa malam hari ini melalui online ya Bapa. Kami tetap bersyukur melalui apapun kami tetap masih bisa beribadah. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Saat ini kami menyerahkan persekutuan doa online ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Tolong setiap kami
kami mau berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan ini melalui puji-pujian dan doa-doa syafaat kami ini kami naikkan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, kami mau berdoa, mau mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membacakan ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 31. Demikian firman Tuhan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita membacakan sekali lagi Yohanes pasal 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Adi Ivanka dengan tema regenerasi oleh Roh. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Mempersilakan Contau Adi Ivanka, serta yang menerjemahkan adalah Ibu Lucy. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. 我们大家低头祷告。
Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan di waktu kali ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul dan kami sekalipun melalui Zoom, kami bisa mengikuti persekutuan doa ini dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin ya Tuhan supaya firman ini tumbuh di dalam hati kami dan kami bisa terus hidup di dalam petunjuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, dan juga panca indera kami untuk mendengarkan firman. Pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu ini, supaya sampai ke dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-31. 我们来看我们的圣经，约翰福音第24章第31节。 Yohanes 20 ayat yang 31 akan pertama-tama saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan diterjemahkan. 先用印尼文，然后再用中文。 Yohanes 20 ayat 31. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. 约翰福音第20章31节，但记在这些事是要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。 Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih berada di dalam suasana malam hari kebangkitan, yaitu hari pertama di malam minggu itu. 弟兄姐妹们，我们现在仍在处在复活节的晚上，也就是那一周的第一天。 Para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. 门徒所在的地方都锁上了，门就锁上了。 Mengapa mereka mengunci pintu? 为什么他们锁门呢？ Karena murid-murid ini rupanya takut dengan orang-orang Yahudi. 因为他们害怕犹太人。 Namun tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. 忽然间，耶稣站在他们中间。 Meski tidak dijelaskan secara detail reaksi para murid, tetapi kemudian Injil Lukas menyebutkan murid-murid ini terkejut, ketakutan, dan mengira mereka melihat hantu. 虽然经上没有说，虽然没有详细述说门徒的反应，但路加福音24章提到，他们又惊又怕，以为看见了鬼魂。 Apalagi kemudian Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 耶稣站在他们中间说：“愿你们平安。” Lalu ia menunjukkan tangan dan lambungnya, bukti fisik bahwa dialah Yesus yang bangkit. 然后他把手和肋旁给他们看，这是他身体是物证据。 Dan Alkitab mencatat bahwa murid-murid itu kemudian bersukacita atas kedatangannya. 圣经告诉我们，他们都很喜乐。 Di tengah itu semua, Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 耶稣再次对他们说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣了你们。” Nah, perhatikan kemudian ia melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia mengembuskan nafas ke atas mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 接着他做了一件其重要的事，就是他吹了一口气说：“你们受圣灵吧。” Saudara, bagian ayat yang baru kita dengarkan ini mencatat penganugerahan Roh Kudus pertama dengan tujuan untuk tinggal di dalam manusia. 他们刚刚读到这段经文，是圣经的第一次试下，目的是为了住在里头人住在里头以重生。 Dan menjadikan kelahiran baru. 重生是一个圣经词句，词汇意思说使人活过来。 Nah, kelahiran baru ini adalah istilah Alkitab yang berarti dihidupkan kembali. 就是重生过来。
Saudara, ini ibarat aki mobil begitu ya, habis dayanya. 就好像车子， Jadi ketika kemudian di recharge, diisi ulang, ia kembali berfungsi. 像汽车电池没电了，就注入正确的电解液，充电后就能重新运作。 Jadi seperti demikianlah karya Roh Kudus. 这就是圣灵的功用， Inilah momen kelahiran baru bagi orang percaya. 这是信徒重生的时刻。 Nah, yang menarik saudara, sebelum peristiwa ini, tidak ada seorang pun yang menerima Roh Kudus yang kemudian tinggal di dalam mereka secara permanen. 有趣的是，在此之前，没有人能领受圣灵住在他们里面。 Di perjanjian lama, Roh Kudus bisa datang kepada seseorang, tetapi juga bisa meninggalkannya. 在旧约时代，圣灵会临到人，也会离开人。 Contohnya, 比如， Daud yang setelah berzinah dengan Batseba berdoa, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku," karena ia tahu Roh Kudus bisa ditarik kembali. 比如大卫以18犯罪奸淫后，就祷告说：“不要从我收回你的灵魂，你的圣魂，因为他知道圣灵会被收回。” Raja Saul juga pernah dipenuhi Roh Kudus dan mampu melakukan hal-hal besar, tetapi setelah memberontak, Roh Kudus meninggalkannya. 扫罗也曾被圣灵充满，行事大事，后来又被圣灵就离开了他。 Tapi perhatikan di zaman perjanjian baru sungguh berbeda. 新约就不同。 Roma 11 ayat 29 katakan Roh Kudus tidak akan ditarik kembali karena karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. 罗马书11章29节告诉我们，圣灵不再被收回，因为神的恩赐是先招，是没有后悔的。 Sehingga sekarang hubungan orang percaya dengan Allah ini berubah total melalui kehadiran Roh Kudus. 如今信徒和神的关系因圣灵的同在完全不同。 Hembusan nafas Yesus melambangkan pemberian hidup oleh Roh Kudus. 神向他们吹气，象征是圣灵赐下生命。 Persis seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 正如耶稣对尼哥底母说：“人若不重生，就不能见神的国。” Oh, Nikodemus mengira ini tentang kelahiran fisik. Tetapi Yesus berbicara tentang kelahiran rohani. 尼哥底母以为是指肉身的重生，但耶稣说属灵的重生。 Roh Kudus menghidupkan kita dan ini terjadi saat kita percaya kepada Yesus Kristus. 圣灵使人活过来，就发生在我们信耶稣基督的那一刻。 Yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. 他为我们的罪死在十字架上，我们领受圣灵得作永生重生。 Ketika kita menerima Roh Kudus, kita terregenerasi, mengalami kelahiran baru. 当我们领受圣灵的时候，我们就得重生。 Itulah kenapa tema kita regeneration through spirit, regenerasi dari roh. 我们的 Ya, regenerasi dari roh. 是圣灵的。 Alkitab mengatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. 圣经说，他用地上的尘土造人，将生命之气吹入他的鼻孔，他就成了有灵的活人。 Tetapi kan dosa menyebabkan kematian rohani sehingga manusia itu perlu untuk dilahirkan kembali. 但罪使人灵性死亡，所以人需要重生，是需要神的气息。 Saudara, artinya ketika kita ini percaya kepada Yesus, artinya kita menerima Roh Kudus dan dilahirkan kembali.
如果你信靠耶稣基督，你就已经领受圣灵，并且重生。 Saya ulangi, kita menerima Roh Kudus dan dilahirkan kembali. 你们已经领受圣灵，并且重生。 1 Korintus ayat 6 menarik. 哥林多前16章告诉我们， Mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. 我们的身体是圣灵的殿， Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. 因为圣灵住在我们里面， Ini sesuatu yang ajaib loh Bapak Ibu Saudara. 这太奇妙了。 Kita adalah bait Roh Kudus dan fakta ini memberikan kita suatu perspektif baru tentang tubuh dan cara hidup kita. 你是圣灵的殿，圣灵在我们里面，是让我们对自己的身体和生活方式有了新的视角。 Jadi kalau ada orang katakan kepenuhan Roh Kudus itu bukan soal kuantitas. 圣灵的充满不是量的问题， Bukan soal, wah banyak sekali Roh Kudus, lebih-lebih, atau kurang sekali Roh Kudus. 而是生命方向的改变， Bukan, 不是， melainkan perubahan arah hidup. 而是生命方向的改变。 Ingat bahwa karya utama Roh Kudus adalah kelahiran baru. 圣灵同在首要工作的是重生， Di mana roh terus-menerus bekerja dalam diri kita, memampukan kita untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. 他也渴望在我们里面动工，装备我们，使我们能成为神的世上的使命。 Saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang sama ini kita melihat ada perjumpaan Yesus dengan Thomas. 我们再看多马的故事， Thomas ini adalah salah satu dari ke-12 murid, dijuluki Didimus atau menarik yang berarti si kembar. 多马是12个门徒之一，另外是底斯马，意思是双生子。 Bertanya-tanya begitu ya, si kembar gitu ya. Ada legenda yang menyebutkan dia ini mirip dengan Yesus begitu. 传说说他长得像耶稣， Bahkan gereja di Suriah sempat menganggapnya sebagai saudara kembar Yesus begitu, dan pastilah ini tidak benar saudara. 甚至叙利亚的教会以为他是耶稣的双胞胎兄弟。 Nah, si Thomas ini ketika murid-murid lain berkata kepada Thomas, kami telah melihat Yesus. 当其他的门徒告诉多马说：“我们看到了基督。” Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 多马告诉他们说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入他的钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。” Saudara, ada hal yang menarik ya. Kita itu kan sering menyebut Thomas ini dengan Thomas yang ragu-ragu begitu. The doubting Thomas. 我们常称多马为怀疑的多马。 Tetapi sebenarnya ini lebih dari sekedar keraguan. 按严格来说，这不是怀疑， Lebih dari sekedar keraguan, melainkan ketidakpercayaan. 而是不信。 Unbelief. 不信， Jadi keraguan itu adalah pergumulan sementara di dalam perjalanan iman. 怀疑是信徒在信仰旅程中偶尔经历的挣扎。 Seperti misalkan tercatat di dalam Matius 28 ayat 17 bahwa keraguan itu dicatat, beberapa orang kemudian ragu-ragu begitu. 比如说，马太福音28章17节提到有些人疑惑， Tetapi ketidakpercayaan adalah penolakan terhadap kebenaran yang nyata. 不信是拒绝接受事实。 Dan pada kenyataannya sebetulnya Thomas bukan satu-satunya yang bergumul, saudara-saudara. 多马并非唯一的挣扎的人， Tetapi melalui kisahnya mengingatkan kita bahwa iman kita itu memang tidak selalu sempurna.
但他的故事提醒我们，信心并不完美。 Dalam kehidupan kita bisa kita temui iman kita mungkin kuat di satu area, 我们信心可能在某些地方坚定， misalkan seperti kita percaya pada keselamatan Kristus, tetapi kemudian lemah di area yang lain. 如相信耶稣是救赎，却在其地方软弱。 Seperti misalkan kita meragukan penyembuhan atau pemeliharaan Allah. 如怀疑神的意志与供应。 Nah saudara, selanjutnya kita lihat 8 hari kemudian murid-murid itu berkumpul lagi. Kali ini ada Thomas bersama dengan mereka. 8天后，门徒再次的聚集，这次有多么在？ Meskipun pintu-pintu terkunci, Yesus menampakkan diri dan berkata kepada Thomas, 尽管门锁座，耶稣仍显现，对多马说： taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。 Oh saudara, Thomas terbuka, Thomas percaya, Thomas segera berseru, ya Tuhanku, ya Allahku. 多马立刻认信，我的主，我的神。 Yesus berkata kepadanya, kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 耶稣对他说：“你看见了我才信，那没有看见我的，信的就有福了。” Saudara, firman yang indah ini ditunjukkan untuk kita semua. 这句话对我们所有的人说： Iman sejati tidak bergantung pada bukti fisik, tetapi berdasar pada karya Kristus yang telah genap. 真正的信心不依赖眼见，是建立在基督已完全的工作上。 Melalui Roh Kudus, Ia melahirbarukan kita dan memperlengkapi kita. 圣灵使我们重生，也使我们刚强。 Perjalanan iman kita, saudara, mungkin mengalami pasang surut, tetapi kehadiran Roh Kudus menjamin kita dapat bangkit kembali dalam kelemahan. 我们信仰旅途中可能有起伏，但有圣灵同在，保证我们能在软弱中重新得力。 Regenerasi oleh Roh dan lahir baru. 你可以的，因为神在你里面动工。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami di dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami sadar bahwa kehadiran-Mu setelah kebangkitan tidak hanya menunjukkan bahwa kematian telah dikalahkan, tetapi sesungguhnya Engkau datang untuk memberikan suatu jaminan. Melalui Roh Kudus Engkau meregenerasi masing-masing kami untuk hidup baru. Tuhan, selayaknya kami semua ini ingat dan percaya bahwa tidak ada yang usang di dalam hidup kami. Karena semua terperbaharui, semua terregenerasi. Roh Kudus-Mu hidup di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pakai masing-masing dari kami, jemaat-Mu ini yang ingin terus hidup, menyandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tetapi bergerak untuk menyebarkan kabar baik bahwa Engkau telah bangkit. Tuhan, pakai kami yang di rumah, yang setia untuk melayani Engkau, setia mendengarkan firman-Mu, untuk merasakan karya-Mu melalui tangan kami, melalui hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus bekerja di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini semakin menguatkan iman kita semua. Terima kasih untuk firman-Nya Evangelis Adi Ivanka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menaikkan doa pokok doa syafaat kita akan menaikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Doa syafaat kita yang pertama adalah berdoa bagi bangsa dan negara. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia ini yang begitu luas. Kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa, kami boleh berada, Engkau lahirkan kami di bumi Indonesia ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan para pemimpin negara kami Indonesia, baik untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh pejabat-pejabat juga baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, boleh memimpin negara dan bangsa ini begitu besar ya Tuhan yang Engkau percayakan. Tuhan,
Tolong setiap pemimpin kami ini boleh memimpin dengan senantiasa takut akan Tuhan. Dan selalu Tuhan berikan hikmat untuk mereka. Boleh mereka menjalankan tugas mereka dengan sebijak-bijaknya ya Bapa. Dan tidak bukan untuk kepentingan mereka, untuk diri mereka sendiri, tetapi mementingkan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara Indonesia, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi kerohanian, pergumulan, jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mau menyerahkan jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka hari lepas hari. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menganugerahkan, mengaruniakan begitu banyak berkat untuk jemaat dan simpatisan GKI Kanaan. Tuhan terus agar mereka boleh tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga akan menyerahkan kelemahan tubuh, baik yang lansia maupun yang sakit, penyakit, kelemahan tubuh, jemaat maupun simpatisan, kiranya Tuhan hadir, Tuhan lawat, Tuhan jamah setiap jemaat maupun simpatisan kami yang lemah tubuh, yang sudah imannya mungkin merosot. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan iman yang luar biasa untuk mereka. Dan kami juga akan berdoa untuk pergumulan setiap rumah tangga ke dalam tangan Tuhan, untuk pasangan suami istri, anak. Tuhan juga memberikan mereka boleh terus tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya andalan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan studi anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati studi anak-anak kami ini, baik dari sekolah dasar hingga di universitas. Tuhan sertai. Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat maupun simpatisan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau bukakan lowongan untuk mereka, baik mereka sedang mencari pekerjaan maupun usaha mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan pasangan yang sudah nikah cukup lama, tetapi belum punya momongan. Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap pasangan, bukakan rahim si istri ini. Kiranya Tuhan boleh izinkan mereka punya anak. Dan jikalau belum saatnya, Tuhan tetap juga kuatkan pasangan yang merindukan anak. Karena Tuhan pasti punya maksud untuk pasangan yang belum dikaruniakan anak. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk
kegiatan-kegiatan GKI Kanaan selama 1 minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau menyerahkan kegiatan-kegiatan selama 1 minggu di gereja kami ini GKI Kanaan, baik untuk persekutuan, Komisi Usia Indah. Tuhan juga berkati, Tuhan berkati seluruh penata layan yang bertugas minggu ini. Tuhan baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga anggota Komisi Usia Indah. Tuhan tetap kuatkan imannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kami juga menyerahkan ibadah kami pada hari Minggu ke dalam tangan Tuhan, baik di kebaktian 1, kebaktian 2, dan seluruh petugas penata layan. Tuhan berkati, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan Injil, Tuhan juga pakai dengan luar biasa. Dan sekolah minggu, Komisi Youth, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk persiapan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dan HUT ke-51 GKI Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau memberikan kesempatan boleh pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, dan kami juga boleh merayakan HUT ke-51 GKI Kanaan di Bogor tanggal 29 Mei. Kiranya Tuhan mempersiapkan semuanya. Tuhan berkati para panitia yang telah berjerih lelah, biar mereka juga di dalam kepanitiaan boleh mempersiapkan yang sebaik-baiknya, memberikan kerjasama yang baik, baik dengan pihak GKI Kanaan, dengan pihak hotel yang di Bogor. Tuhan yang mempermudah, memperlancar semuanya. Tuhan yang terutama kami juga menyerahkan cuaca ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan cuaca yang baik, memberikan lalu lintas yang baik, yang lancar pada saat jemaat-Mu dan simpatisan akan mengikuti kebaktian Padang ini di Bogor. Tuhan berkati, berkati juga para jemaat simpatisan yang ikut, yang sudah mendaftar. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik untuk mereka. Terima kasih Bapa, kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan pakai para panitia, berikan kemampuan untuk mempersiapkan acara besar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kelima, kita akan berdoa untuk bakal jemaat kita, Bajem Vikamas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengingat bakal jemaat GKI Kanaan Vikamas yang tidak jauh dari kami di Jembatan 2 ini. Tuhan, kami mau menyerahkan Bajem Kanaan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan pakai hamba-Mu Pendeta Yohanes Sunarbirama bersama Semu dan seluruh pengurus Bajem. Tuhan berkati untuk pertumbuhan jemaat maupun simpatisan di Bajem Vikamas ya Bapa. Mereka juga rindu sekali suatu saat boleh didewasakan, karena mengingat waktu yang sudah cukup lama menjadi bakal jemaat. Tuhan tambahkan anggota jemaat maupun simpatisan ya Bapa, dan mereka yang masih tetap setia
di Bajem Vikamas ini, Tuhan terus biar mereka boleh bertumbuh. Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya bakal jemaat GKI Kanaan Vikamas ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan berkenan dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam ini dengan menaikkan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa teduh. Demikian persekutuan doa kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.